Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita saya ada di YouTube ini. Nah, sebelum Bapak Ibu mendengarkan cerita saya, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya terlebih dahulu agar saya dapat memberikan informasi penting terkait apa yang harus saya sampaikan. Saya bergabung di YouTube ini mulai tanggal 12 November tahun 2012. Nah, di situ saya pertama kali join di YouTube untuk melihat berita dan musik dan sebagainya. Akan tetapi dulu YouTube tidak seperti saat ini Bapak Ibu. Jadi YouTube dulu itu hanya beberapa orang saja yang meminati. Dan saya pun bergabung di YouTube di tanggal 12 November 2012 itu bukan sebagai kreator. Jadi saya di situ hanya iseng-iseng saja Bapak Ibu. Nah, saat itu saya bergabung di YouTube itu karena saya berada di sebuah lembaga. Jadi saya sebagai PTT di sebuah lembaga. Dalam rutinitas saya kan kadang saya bosan. Ketika saya bosan, saya mencoba untuk searching di YouTube atau melihat hiburan di YouTube. Jadi fungsi saya bergabung di YouTube saat itu adalah untuk sebatas hiburan saja. Barulah di bulan Desember tahun 2015, saya melihat banyak kreator yang sudah bermunculan saat itu. Maksudnya YouTube sudah semakin ramai Bapak Ibu dan semakin menguntungkan. Nah, saat itulah saya mencoba untuk bergabung menjadi kreator di YouTube dengan mengupload video tentang gitar. Jadi saya main gitar, ya meskipun saat itu saya pemula Bapak Ibu. Jadi saya pemula main gitar, kemudian saya mengajak anak-anak untuk bermain gitar bersama saya, kemudian saya upload. Setelah itu Bapak Ibu, karena saya masih tidak mendapatkan subscriber maupun viewer yang banyak, jadi saya tidak menekuni di YouTube ini. Nah, sampai akhirnya saya dipindahkan karena mungkin beberapa faktor Bapak Ibu. Jadi mungkin karena kinerja atau sebagainya saya ditempatkan ke lebih tinggi lah. Meskipun statusnya sama yaitu PTT, tapi saya alhamdulillah di tempat yang baru ini saya banyak mendapatkan rezeki Bapak Ibu. Saya tidak melupakan, jadi saya tidak melupakan jasa-jasa yang pernah membantu saya sampai saat ini. Dan juga saya tidak melupakan lembaga pertama kali saya yang membesarkan saya, yang memberikan pengetahuan saya, yaitu di lembaga SMA sebelumnya, yaitu SMA Negeri 1 Pujer, di mana saya mendapatkan banyak ilmu di situ Bapak Ibu. Jadi mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak pengalaman, yang sampai akhirnya saya berada di cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso ini, yaitu di dinas pendidikan. Jadi pada saat itu saya dipindah tempat kerja di dinas pendidikan, yaitu cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, di mana notabene saya membantu guru-guru yang ada di wilayah saya, yaitu yang ada di Bondowoso. Nah, selama saya di cabang dinas ini, saya rasakan banyak guru-guru yang konsultasi ke saya dengan pertanyaan yang sama. Jadi guru-guru itu nanya ke saya, tapi pertanyaannya sama. Satu guru sama, kemudian saya mempunyai inovasi. Jadi saya berpikir, dengan pertanyaan guru yang sama, apakah tidak sebaiknya saya buatkan video tutorial saja, kemudian saya kirimkan linknya, daripada saya susah-susah menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Nah, pada saat itu berselang 2 tahun saya di cabang dinas, saya berpikiran seperti itu. Ini mungkin lebih baik saya buatkan video tutorial saja, menghemat waktu, menghemat tenaga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya di tanggal 25 Februari di tahun 2019, jadi 2 tahun setelah saya pindah ke cabang dinas ini, saya membuat sebuah video tutorial. Nah, video tutorial tersebut saya masih tidak aktif. Jadi video tutorial tersebut tujuan saya bukan untuk menjadi YouTuber atau sebagainya. Jadi saya bertujuan membantu Bapak Ibu sekalian yang bingung untuk mengerjakan sebuah aplikasi yang ada di Dinas Pendidikan ini.
dan saya upload di kanal YouTube saya. Kebetulan saya kan sudah memiliki YouTube, jadi saya tidak membuat akun YouTube lagi. Jadi saya upload di channel saya. Nah, saya upload di situ jarang, tapi Bapak Ibu, saya masih tidak aktif di YouTube itu. Jadi saya cuma upload saja, kemudian saya share di grup, dan sebatas seperti itu saja, hanya untuk membantu Bapak Ibu yang ada di lembaga. Berselang 2 tahun dari 2019, jadi saya mengupload YouTube tapi tidak sebagai profesi atau sebagai konten kreator. Nah, di situ saya mulai berpikiran, kan sekarang saat ini video YouTube itu semakin diminati oleh banyak orang dan juga menjadi ladang penghasilan. Nah, saya berpikiran, oh ini mungkin sebagai tambahan pemasukan saya di YouTube. Jadi sebagai tambahan pemasukan saya, jadi saya akhirnya berpikiran kenapa saya tidak mendalami. Jadi saya tidak menekuni YouTube. Nah, saat itu Bapak Ibu, subscriber saya kalau tidak salah 500. Jadi 500 orang masih. Subscriber 500, kemudian jam tonton tidak sampai ratusan. Mungkin saat itu 100 Bapak Ibu untuk jam tayangnya. Karena memang saya tidak menekuni dan saya tidak sering mengupload video di YouTube. Di tahun 2021 saya mulai mengaktifkan diri di dunia per-YouTubean. Jadi semakin banyaknya informasi yang saya dapat, saya berpikiran kenapa saya kok tidak mendalami saja sebagai tambahan penghasilan saya di YouTube ini. Dan dengan gaji PTT, nah Bapak Ibu mungkin sebagai PTT yang merasakan PTT mungkin sama dengan saya, mungkin tahu berapa gaji sebagai PTT tersebut. Mungkin tahu berapa gaji sebagai PTT tersebut. Tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu sebagai PTT, wajib Bapak Ibu syukuri. Kenapa? Karena saya yakin sekali Bapak Ibu, dengan saya bekerja ikhlas, dengan saya bekerja apa adanya, saya yakin di situ pasti akan ada rezeki. Meskipun rezeki tersebut tidak datang dari pekerjaan kita. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mengerjakan sebuah pekerjaan A, belum tentu rezeki itu akan datang dari pekerjaan A. Tapi bisa saja rezeki itu bisa datang dari yang pekerjaan B. Ataupun tidak dari sebuah pekerjaan. Itulah namanya rezeki. Jadi rezeki itu bukan sebuah matematika di mana kalau misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Tidak seperti itu. Kadang rezeki itu bisa terus naik dan juga kadang bisa turun. Oleh sebab itu, besar kecilnya pendapatan Bapak Ibu itu belum tentu menjadi jaminan Bapak Ibu untuk cukup. Nah, cukup itu Bapak Ibu dari rasa bersyukur. Banyak rezeki atau banyak uang, tapi Bapak Ibu tidak mensyukuri, saya yakin Bapak Ibu itu tidak merasa cukup. Tapi sedikit dengan Bapak Ibu mensyukuri, saya yakin itu bisa menjadi cukup. Saya jadi bercerita nih Bapak Ibu, tapi itulah kehidupan saya. Nah, kita langsung saja ke YouTube. Setelah saya menekuni YouTube Bapak Ibu, jadi di tahun 2021 itu saya menekuni YouTube. Jadi tahun kemarin saya menekuni YouTube. Pada tanggal 23 Juni di tahun 2021, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi sekitar 6 bulanan. Jadi sekitar 6 bulan saya aktif di YouTube. Kemudian saya sharing video tutorial. Jadi basic saya di YouTube adalah video tutorial. Kemudian channel saya semakin berkembang Bapak Ibu. Jadi selama 6 bulan tersebut alhamdulillah channel saya berkembang dan ditonton bukan hanya di Bondowoso saja, tapi di kabupaten-kabupaten lain. Kemudian di tanggal 23 Juni itu alhamdulillah channel saya monet Bapak Ibu. Jadi channel saya itu memenuhi kriteria YouTube untuk dimonetisasi dengan syarat 1000 subscriber, kemudian dengan 4000 jam tayang. Nah, di situ saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Mungkin ini rezeki yang diberikan Allah kepada saya untuk terus berkembang dan terus memberikan informasi kepada guru-guru yang ada di sini. Jadi selama 6 bulan itu
saya merasa mempermudah dalam pekerjaan saya untuk memberikan informasi kepada guru-guru. Dan yang menonton pun bukan hanya di Bondowoso saja, jadi bisa dipakai untuk semua orang. Karena untuk basic video tutorial itu kan selain kita memberikan informasi kepada orang-orang, itu sebagai amal. Jadi saya yakin itu sebagai amal bagi saya. Kenapa? Karena saya akan memberikan informasi kepada orang-orang. Meskipun di situ Bapak Ibu ada keuntungan bagi saya. Nah, jadi ada sistem simbiosis mutualisme. Jadi ada sistem timbal balik di situ. Setelah channel saya memenuhi kriteria dari YouTube, nah di situ saya akhirnya untuk mengajukan dimonet. Nah, setelah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, akhirnya saya mengusulkan untuk dimonetisasi oleh YouTube. Dan jelang beberapa bulan kemudian saya mendapatkan surat dari YouTube. Jadi saya mendapatkan surat seperti ini Bapak Ibu dari YouTube. Nah, di sini saya dikirim ke pos. Dari pos itu dikirim ke rumah Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk memasukkan alamat yang valid, kemudian nomor rekening yang valid, dan akhirnya saya masukkan untuk verifikasi ke akun saya, akun di YouTube saya. Dan disitulah akun saya resmi untuk dimonetisasi. Nah, berjelang 6 bulan itu saya merasa syukur sekali Bapak Ibu. Jadi saya merasa senang sekali. Kenapa? Karena dengan jelang waktu yang sedemikian singkatnya saya dapat untuk mengembangkan channel saya dan bisa dimonetisasi sehingga menghasilkan uang. Nah, di situ saya sangat bersyukur sekali. Mungkin di situ juga berkah dari apa yang telah saya lakukan. Jadi dengan kita ikhlas, mungkin rezeki itu akan datang dari mana saja. Setelah itu Bapak Ibu, setelah channel saya monet, nah di situ kan 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang sudah, dan sudah muncul iklan di situ. Saya aktif mengupload video tentang tutorial, tentang cara, pokoknya semua tentang informasi penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan berapa gaji pertama saya di YouTube. Nah, untuk gaji pertama berapa Mas? Jadi selama 6 bulan itu Bapak Ibu, gaji pertama itu sebenarnya sedikit bagi Bapak Ibu pemula seperti saya ini, pemula, di mana viewernya itu masih sedikit. Jumlah penghasilan dari YouTube itu bukan dihitung dari berapa banyak jumlah subscriber, tapi berapa banyak viewer pada video kita. Jadi berapa banyak viewer yang ada video kita, itulah yang menjadi pokok pembayaran. Nah, tiap bulannya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi tergantung jumlah viewer kita di YouTube itu berapa. Nah, kemudian dari akumulasi itu nantinya ketika sudah mencapai batas ambang minimal dari pembayaran YouTube ini, yaitu sebesar 1.300.000 jika dirupiahkan Bapak Ibu, maka itu akan dapat dilakukan penarikan. Tapi misalnya Bapak Ibu masih kurang dari 1.300.000, maka itu tidak dapat untuk ditarik dananya. Nah, kemudian berapa Mas penghasilan saya di Aba Channel ini? Nah, penghasilan saya di Aba Channel ini Bapak Ibu. Nah, kemarin saya iseng-iseng Bapak Ibu, iseng-iseng melihat berapa nominal yang ada di kanal YouTube saya ini. Saya lihat pada akun AdSense saya, loh ternyata 0. Nah, di sini bisa dilihat 0. Kemana? Padahal saya tidak melakukan penarikan. Kemana larinya saldo saya ini? Nah, kemudian Bapak Ibu saya sudah bingung di situ. Apakah itu hangus atau seperti apa? Saya kan tidak tahu. Karena ini baru pertama kali saya gajian. Dan baru pertama kali gajian itu di bulan Januari tahun 2022 kemarin. Jadi selang 6 bulan itu saya bisa mendapatkan 1.300.000. Kemudian Bapak Ibu, karena bingung saya sudah patah semangat awalnya. Loh, kalau misalnya seperti ini, sia-sia dong. Saya membuat tiap hari video tapi tidak ada hasilnya, sia-sia dong. Akhirnya saya coba investigasi Bapak Ibu. Saya cek rekam jejaknya seperti apa. Akhirnya saya buka AdSense saya iseng-iseng lihat transaksi saya di sini. Kemudian saya iseng-iseng lihat akun saya. Ternyata di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saldo saya di sini adalah 0. Nah, kemudian saya lihat transaksinya. Jadi lihat transaksi di sini. Saya lihat transaksi saya selama beberapa bulan terakhir ini, saya lihat
Ternyata di sini pada tanggal 21 Februari tahun 2022 ini ternyata saya ditransfer ke rekening bank saya oleh Google. Nah, sebesar 1.532.066, di mana di situ sudah terpotong pajak Bapak Ibu sebesar 8.000, di sini 8.006. Nah, akhirnya saya coba karena di sini ada transaksi, apakah benar ini masuk pada rekening saya? Dan kemudian saya cek pada akun saya di situ, ternyata memang benar Bapak Ibu, itu masuk pada rekening saya. Nah, saya berkesimpulan ketika kita sudah mencapai batas ambang minimal di sini, jadi ketika kita sudah di ambang batas minimal yaitu 1.300.000, di sini Bapak Ibu mungkin akan ditransfer pada rekening kita secara otomatis. Nah, karena terbukti pada saya sendiri, saya setelah 1.500.000 ini terpenuhi, di situ secara otomatis masuk pada rekening saya. Atau mungkin dari sistem pengaturan saya di sini, di akun AdSense saya ini mungkin secara otomatis dibuat seperti itu. Padahal yang saya inginkan untuk dana YouTube ini rencananya bagi saya itu tidak akan diambil Bapak Ibu. Jadi rencana saya itu terus ada di akun di sini, barulah ketika saya memang benar-benar membutuhkan baru akan saya ambil. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana langkah untuk agar dana di sini tidak langsung ditransfer, Bapak Ibu bisa masukkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu pengalaman saya di YouTube ini. Kalau misalnya konten-konten pemula seperti saya ini gajinya itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Mungkin ada yang menganggap, Mas Arifin enak, gajinya itu banyak dari YouTube. Padahal tidak sedemikian Bapak Ibu. Karena bagi saya yang pemula, subscribernya di sini 4180, jadi 4180. Di sini masih sedikit sekali Bapak Ibu dengan jumlah viewer yang sedemikian rupa. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mohon juga dukungan Bapak Ibu pada channel ini untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Serta Bapak Ibu mungkin ada saudara atau rekan bisa share kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan saya di sini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Memang saya juga butuh penghasilan dari YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang PTT ataupun GTT seperti saya ini, kalau saran saya Bapak Ibu bisa jalani saja. Karena mungkin suatu saat itu akan ada regulasi dari pemerintah di mana kita akan diangkat atau kita akan diikutkan tes atau seperti apa. Saat ini saja kan sudah banyak Bapak Ibu buktinya bagi GTT yang telah diangkat menjadi P3K. Nah, siapa tahu kita nanti juga seperti itu. Jadi mohon bersabar, kita lakukan dengan ikhlas dan juga jangan banyak mengeluh karena itu terjadi pada saya sendiri Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian pengalaman saya di YouTube ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah support saya pada channel ini, yang terus menyaksikan video saya mulai dari awal sampai saat ini, sampai 4180 ini. Saya sangat berterima kasih sekali karena tanpa Bapak Ibu sekalian, saya yakin channel ini tidak akan berkembang dan saya tidak akan mendapatkan gaji pertama di bulan Februari kemarin dari YouTube. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan saya juga berharap suatu saat channel ini akan berkembang dan mungkin saya akan membuat video-video seperti ini lagi, video real dari akun saya berapa penghasilan selama 1 tahun ke depan, start mulai dari subscriber 4.000-an ini. Nah, siapa tahu 1 tahun ke depan channel ini berkembang dan saya mendapatkan penghasilan dari YouTube. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video ataupun ucapan dan seterusnya, saya mohon maaf sekali. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk dijadikan tutorial oleh saya. Akunnya dijadikan tutorial dari saya. Karena saya di situ izin dulu Bapak Ibu sebelum membuat video, saya pasti izin dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki akun. Dan akun di situ saya tidak sembarangan untuk mempublikasikan. Jadi saya yang vital pasti saya blur di situ. Jangan lupa pula untuk follow Instagram dan akun TikTok saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.